Siang teman Bi, kita lagi prepare. Udah lumayan siang sih, hitungannya udah jam hampir setengah 12. Ini nggak biasanya ya, bukan kita banget, karena biasanya kita mau muncak ke gunung yang jauh maupun yang dekat. Biasanya kita berangkat pagi, cuman karena sekarang tuh bisa dibilang agak kacau ya dari pendakian KT kali ini tuh schedule-nya agak kacau, jadi agak siang. Ya mungkin sekarang kita mau prepare dulu. Paling nanti habis sholat zuhur kita start packing. Oke. Let go of your thoughts. Listen to your heart. It's the key to. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan pendakian ke Gunung Patuha, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan, kelancaran di dalam segala hal. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Patuha. Yes. Oke teman Bi, berhubung si COVID belum juga nyah dari muka bumi ini, maka sampai saat ini saya belum berani untuk naik ke gunung-gunung di luar Jawa Barat ya. Ya meskipun ada beberapa gunung di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sudah mulai buka lagi, tapi rata-rata kuotanya masih belum full dan pastinya mereka menerapkan prosedur protokol kesehatan yang terkadang cukup ribet sih, baik di base camp pendakian maupun juga pada saat menggunakan transportasi umum. Makanya saya lebih baik tahan dulu ya. Tapi nggak apa-apa, karena toh Bandung juga tidak kekurangan gunung yang bisa kita daki. Salah satunya gunung yang akan kita daki saat ini, yaitu Gunung Patuha. Buat teman-teman yang belum tahu Gunung Patuha itu ada di mana, jadi Gunung Patuha ini adalah salah satu dari deretan ratusan gunung yang mengelilingi Bandung, bahkan menjadi salah satu Seven Summit-nya Jawa Barat juga ya. Ya walaupun secara ketinggian tidak seberapa, tapi gunung ini bisa kalian daki untuk melengkapi koleksi daftar gunung-gunung di Jawa Barat pada khususnya. Oke teman Bi, jadi sekarang tuh kita start pendakian dari Desa Cipanganten. Tadi masuknya itu beloknya itu dari kawasan Ranca Bali, belok ke sebelah kiri dan lumayan jauh dari Ranca Bali. Tadi pakai motor kita hampir setengah jam. Saya mungkin tidak akan ngasih titik koordinat karena apa? Saya tidak merekomendasikan kalian yang belum tahu jangan kesini. Jadi kalau mau kesini pastikan kalian bareng temen yang udah tahu jalan. Seperti halnya kita sekarang. Tadi di opening saya sempat nyinggung kalau schedule kita tuh sedikit berantakan karena memang kemarin kan kita udah ngontak udah ngontak guide yang akan nemenin kita, cuman karena berhalangan tiba-tiba dia nge-cancel dan akhirnya kita putar otak gimana caranya supaya trip kita tetap jalan dan kita juga tetap dipandu guide. Dan akhirnya ketemulah nih yang di belakang kita ini nih, namanya Kang Ali. Dia ini ditodong tadi pagi ditodong, jadi nggak tanpa persiapan sama sekali. Bahkan dia tuh udah ada acara katanya nanti malam mau berangkat, cuma karena dia rela untuk nemenin kita. Akhirnya hari ini dia mau nemenin kita ke sini. Tapi dia nggak akan ngecamp. Kalau kita kan akan ngecamp. Kalau dia akan take dog. Gitu ya Kang ya? Iya. Karena nanti malam mau berangkat. Kemana Kang? Cikuray, mantap. Mau jadi guide juga katanya. Jadi sorry banget nih kalau misalkan penampilannya agak aneh ya. karena memang nggak ada persiapan sama sekali. Kita todong gitu, dibajak, tapi alhamdulillah untungnya mau. Ya udah sekarang nemenin kita
Mudah-mudahan bisa sampai puncak. Oke. Ini treknya masih enak teman Bi, masih jalan gede, masih bisa dilalui motor sih, ya, karena ini kayaknya jalan petani juga yang buat ngangkutin sayuran dari ladang. Tapi jalan ini katanya sebentar lagi akan habis. Setelah ini kita akan masuk kebun teh, dan kebun tehnya lumayan panjang, pasti akan bakal keren sih viewnya. Jarang-jarang juga kita trekking melewati perkebunan teh. Kanan. Oke. Sekarang kita udah mulai masuk jalan yang lumayan. Udah ninggalin jalan yang gede. Teman, kita baru nyampe di batas kebun teh. Kita lagi break dulu. Kita baru ya sekitar setengah jam. Udah lumayan sih, lumayan ngap. Sekarang tuh kita campnya tuh mau agak masuk ke hutan. Jadi sebenarnya ada sih katanya spotnya di di pinggirnya danau. Cuman kita nggak akan ngecamp di sana. Seperti yang udah saya bilang tadi, kalau trip ini tuh udah berganti-ganti plan. Yang pertama kita ganti ini porter guide. Terus yang kedua kita ganti rute. Jadi awalnya itu saya berencana mau lewat gerbang yang gerbang utama yang sama dengan danau Kawah Putih. Tempat rekreasi. Maksudnya tujuannya biar semi niat awalnya. Cuman kita dapat info kalau katanya nggak boleh ngecamp. Kalau kita lewat sana kita tidak boleh ngecamp. Akhirnya kita ganti rute yang sekarang lewat apa tadi? Kampung apa? Desa Cipanganten. Tapi tenang, gunung ini bukan cagar alam ya, jadi ya insya Allah mudah-mudahan kita nggak ngelanggar aturan ya. Karena bukan cagar alam. Kalaupun toh yang di gerbang Kawah Putih dilarang, ini pendapat saya ya, asumsi saya. Sorry kalau salah. Karena di sana kan ada ini camping ground. Ya mungkin hubungannya dengan bisnis lah. Ya moga-moga kalian paham lah maksud saya. Kurang lebih seperti itu. Jadi makanya nggak boleh ngecamp kalau lewat sana. Dan lewat sini juga sebenarnya belum terlalu banyak yang tahu. Walaupun sekarang sebenarnya si Gunung Patuha ini lagi naik banget sekarang, lagi naik gara-gara si COVID kemarin. Mungkin banyak orang pelarian pengen naik gunung kemana dilarang, akhirnya larinya pada ke sini. Jadi sekarang kalau di Bandung sendiri lagi lumayan naik si puncak Patuha ini. Kita break dulu. Lele moyong pindah ke Patuha.
namanya Kampung Patuha. Jadi Patuha Village. kalau ada yang kesini ya pasti kan banyak Nanya. ya yang nggak tahu lah ini mah. Pasti nanyanya kalau ke Patuha kemana. Nah pasti ditunjukinya ke sana, bukan ke tempat kita yang tadi. Cipanganten. Jadi patokannya itu desa Cipanganten. Kalau kita nanya mau ke Patuha, seumpama kita sekonyong-konyong nggak tahu nih. Kita nanya sama warga di Rancabali katakanlah mau kemana ke Patuha. Nah pasti diarahnya ke sini nih, ke kampung ini nih. Namanya Kampung Patuha. Lu iya bener itu. Seru banget digojok gitu, Bu. Orang makan mundur dah wajar. Oke, jadi sekarang kita mau nitip carrier di sini di apa di ini namanya apa sih, kawasan apa, Pak? Kawasan Sunan Ibu ya, dekat Danau Ranu Kujomblo. Jadi kita sekarang mau langsung summit ke Sunan Ibu dulu. Dah dari Sunan Ibu langsung ke Sunan Bapak, Sunan Rama kalau bahasa Sunda itu. Rama itu ayah, bapak. Jadi sacan ka bapak kudu ka mamahnya. Ya. Sungkem heula. Dulu sama ibu. Kita mau break bentar kali ya. Ya. Kita by the way. Kita tadi start dari pokoknya start trekking tadi jam 12 habis zuhur. Nyampe sini jam 13.07 tuh. Kurang lebih 1 jam. Lumayan sih. Dan kita berapa kali istirahat juga. Teman Bi, jadi sekarang kita mau summit ke Sunan Ibu. Mudah-mudahan sih nyampe ke Sunan Ayah ya. Berharap sih gitu. Jadi karena sekarang masih jam 2 siang, biar besok kita santai gitu. Biasa sekarang kita kan pagi-pagi tuh udah nggak mau yang ngejar sunrise kayak gitu, pengennya nyantai. Jadi sekarang kita kejar buat summit hari ini. Yaudah, yuk kita go. Cium barunya ke Sunan Ibu perjalanannya. Jadi kita jalan cuma sekitar 5 menit kayaknya dari apa sih yang spot camp yang danau itu. Kita udah sampai, belum nyampe puncak Sunan Ibu sih. Di atas. Masih di atas Sunan Ibunya. Kita udah langsung lihat view-nya Kawah Putih. Bisa lihat di sana teman-teman, cukup banyak pengunjung. Kesini aja kameranya biar nanti di-roll. Jadi Kawah Putih ini adalah kaldera dari letusan si puncak Patuha ini. Jadi si puncak Patuha ini konon katanya pernah meletus 2 kali, sekitar abad keberapa, ke-10 ya kalau tidak salah. Yang pertama itu meletus di abad ke-10 yang menyisakan kawah mati yang nanti kita akan ke sana. Sementara di abad ke-13, 3 abad kemudian meletus lagi dan menyisakan si Kawah Putih ini. Yang danaunya cukup keren, cukup indah. Kita bisa melihat dari sini tuh, walaupun namanya Kawah Putih, tapi kita ngelihatnya tuh agak ke biru-biruan, agak ke biru ke ijo-ijoan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kenapa dinamakan Kawah Putih? Katanya karena si tanahnya itu yang putih karena bercampur dengan belerang, dan sebenarnya si air kawahnya itu bisa berubah-ubah tergantung dari kadar si belerangnya. Oke, kita lanjut ke atas, ke puncak biar nggak terlalu sore. Go. Guys, kita lagi on the way puncak Sunan Ibu. Dari sini kita bisa melihat, udah keburu ketutup kabut deh. Di belakang kita itu ada Kawah Putih. Ini tali apa sih? Yes, teman-teman, kita sudah sampai di puncak Sunan Ibu. Assalamualaikum. Jadi buat kalian yang mau kesini tuh ada beberapa larangan. Tadi kita bisa melihat di sepanjang jalan kesini tuh ada, napas dulu, ada tulisan gitu, larangan. Dilarang ngerokok, dilarang bakar sampah,
Pokoknya dilarang, intinya dilarang bikin perapian. Karena apa? Karena ini belum lama ini Gunung Patuha ini kebakaran. Bisa lihat teman-teman ini bekas-bekasnya. Ya begitulah. Harusnya sih jangan nunggu kejadian dulu baru ada larangan ya. Harusnya dari dulu ada larangan. Dan gak cuma di puncak Patuha aja harusnya. Di semua gunung. Tapi banyak yang komplain sih kayaknya. Kalau semua gunung dilarang rokok ya. Banyak yang komplain. Ya intinya kalau kita bikin perapian kita harus hati-hati biar tidak terjadi kebakaran. Mungkin kita nggak akan terlalu lama di sini. Biar nggak terlalu kesorean juga, kita akan langsung ke Sunan Bapak atau ke puncak Patuha, top Patuhanya. Ini berapa sih ketinggiannya yang ini? Ketinggiannya 2200. 2200. Oke. Jalannya. Alhamdulillah teman Bi. Itu kameranya kebalik ya. Jam 14.36. Setengah jam, 36 menit lebih tepatnya dari puncak Sunan Ibu. Kita alhamdulillah udah sampai di puncaknya Patuha. Patuha 2434 mdpl Patuha. dan 42 ya. Dan ini tuh adalah masuk salah satunya Seven Summit Jawa Barat. Dan Berarti sudah hatam, memang. Gunung tertinggi juga. bisa dibilang Info tambahan, gunung tertinggi di Bandung. gitu ya. Iya. Ya berarti kita nggak tahu ya. Sebenarnya kita belum nyampe ke puncaknya Papandayan sih, dan kita juga nggak tahu di mana puncaknya Papandayan. Tapi kalau misalkan ngitungnya cuma nyampe ya Kemser Papandayan, ya kita udah Seven Summit. Seven Summit Jawa Barat ya. Dan ya udah, di belakang kita itu adalah Kawah Saat, hasil dari letusan Gunung Patuha pada yang pertama kali. Di bawah tuh ada apa namanya? Katanya istilahnya ada petilasan ataupun makam dari leluhur, katanya ada 7 buah. Konon katanya, nggak tahu juga sih persisnya. Dan mitosnya di sini tuh ada apa ya istilahnya, ada domba lukutan gitu atau domba berlumut. Yang domba tersebut adalah dari apa? Peliharaan dari yang ya begitulah mungkin kalian Leluhur. ya leluhur itu. Ya mitosnya sih. So, kita mau istirahat dulu, mau makan siang dulu di sini. Kita di sini nggak akan terlalu lama juga ya. Yang penting kita udah sampai aja di topnya, puncak Patuha. Asli ngebug ya, Mai, patah-patah kameranya nih. Oke teman Bi, sekarang kita udah hampir 1 jam di sini. Tadi nyampe sini kan 2:30, sekarang udah 3:30. Sekarang kita mau on the way. Perjalanan pulangnya nggak akan saya rekod sampai ketemu di tempat tenda. Selamat malam teman Bi. Sekarang kita udah di tenda, udah malam sih. Kita langsung loncat ke sini ya, scene-nya. Sekarang udah hampir jam 8 dan seperti biasa
Kita ngecampnya di tempat yang sunyi, sepi. Cuma tim kita dan ada satu tim lagi sih, 2 orang di sana. Ini agak masuk ke hutan sih, nggak yang di camping ground. Bukan camping ground, entah camping ground entah apa ya yang di sana tuh yang deket danau itu. Kalau di sana lumayan rame sih kayaknya. Kalau di sini memang kita nyari spot yang terpencil, yang sepi. Dan seperti biasa, malam-malam adalah, apalagi kalau bukan masak-masak ya, scene-nya masak-masak. Dan kayaknya hari ini saya bakal libur masak. Ini ada chef berdua nih, Kang Dudi sama Abub nih yang bakal jadi yang bakal jadi chef malam ini. Sekarang saya pengen ngerekord aja deh, lagi malas masak. Kira-kira menu apa yang akan kita masak malam ini? Oh iya, by the way tuh bosnya lagi seperti biasa, dia lagi tidur di tenda. Gak apa-apa, dia tidur. Biasanya memang kayak gitu. Kalau pada saat malam hari dia libur masak, dia istirahat tidur. Tapi besok pagi dia giliran dia yang masak. Yaudah, sekarang kita langsung ganti ke scene masak aja kali ya. Yuk. Alhamdulillah teman-teman, Saya baru bangun tidur. Dan udah disiapin makanan. Sekarang jam 11 ya, 11 malam. jam 11 baru siap. Menu makan malam kali ini ada ayam bakar, terus ini sebenarnya kerupuk favorit lah, ini favorit emping melinjo. Terus ada tempe orek pakai kecap, Cabe. terus sambal juga ada. Apa? Ya ini nih, Sambal. sambal ini. Sambal kecap itu sambal bawang. Tuh. Kecap bawang. Oke. Ya udahlah, biar Udah lapar, Bos. kita, karena udah lapar, udah malam. Sebelum kita makan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa makan dulu. Hajar. Aduh Gusti, cobain ayam. Cobain gigitan pertamanya gimana nih? Yang bakar ini nih, cobain. Nah. Oh, rasanya. Asli. Manisnya gimana? Pakai madu. Taruh ah. Oke teman Bi, sarapannya udah jadi, rotinya udah jadi, dan sekarang kita lagi bikin minumannya. Ini minumannya 4 orang itu beda-beda ya. Ada yang kopi hitam, ada yang sereal, terus ada juga yang susu. Saya sendiri minumnya kali ini pengen minum wedang jahe. Wedang wine.
Sereal sarapan Nestle. Apaan itu? Nggak sponsor itu. Oh, salah dong. Tapi nggak apa-apa, itu contoh buat masukin slot iklan. Jadi kalau ada yang mau ngiklan, monggo silahkan mampir. Silakan DM Instagram @rafli_fauzia, A-nya 2 RAFLY ya, oke. Oke teman-teman, sebelum kita pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selamat di perjalanan. Amin. Berdoa dipersilahkan. Balik. Yes. Balik. Yes. Kita boleh sensor. Bayar. Yo teman Bi, kurang dari setengah jam sih dari tempat kita camp sampai sini. Karena memang kemarin pas kita naik juga kita cuma 1 jaman. Dan mungkin saya closing sampai di sini dulu ya, trip ataupun pendakian kita ke puncak Gunung Patuha yang ada di Kabupaten Bandung atau lebih tepatnya di daerah Ciwidey. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kekeliruan dengan apa yang saya sampaikan. Akhir kata saya Bodi Supriyadi. Di sini ada Abub, ada Rafli dan juga ada Kang Dudi. Undur diri pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Siap. 1, 2. Ya, siap. 1, 2. Ya, 1, 2. Halo teman-teman, kita lagi di Ranu Kujomblo. Banyak yang bilang, nah di sini tuh ada kubangan air besar sih, tapi buatan, jadi airnya nggak mengalir, terus airnya diam, jadi ya kotor. Kalau misalkan teman-teman mau ke sini, usahakan bawa air aja. Ini kubangannya kotor, betul tidak bos? Betul bos. Tapi itu kali. Nah, kalau gua jika bebenyi cari ya anjir. Allah Akbar.